Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dan kita masih akan membahas mengenai fenomena adopsi boneka. Tadi Prof. Dadang juga sudah sampaikan mengenai fenomena adopsi boneka ini sebetulnya tidak boleh kita lakukan dalam ajaran Islam. Nah, Prof. juga tadi sudah sampaikan mengenai dalil terhadap fenomena adopsi anak ini, Prof. Bagaimana, Prof? Boleh melanjutkan kembali bagaimana dalil dari hal tersebut mengenai berpasang-pasangan, terus berketurunan dalam rangka Khalifatul fil Ardi atau sebagai pemimpin di muka bumi, begitu, Prof? Ya, jadi memang Islam sudah jelas ya dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Allah sudah memberikan penjelasan bahwa manusia itu harus nikah, umpamanya ya. Ya Yuhanna suttaku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasawuna bihi wal arham innallaha kana dan terus alaikum raqibah. Jadi hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menjadikan kamu wanita dan laki-laki, dan nanti dari laki-laki itu diciptakan oleh Allah anak. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran, dan dari sanalah lahir anak-anak. Oleh karena itu kita mencari pasangan itu harus sambil yang mampu melahirkan anak. Kalau laki-laki dengan laki-laki kan tidak mungkin melahirkan anak. Perempuan dengan perempuan tidak mungkin melahirkan anak. Oleh karena itu di sini disebutkan kamu harus kawin yang antara laki-laki perempuan, wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakannya anak, istrinya atau pasangannya. Pasangan di sini pasangan yang wa ba'asa minhum rijalan katsiran, yang melahirkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi jelas perkawinan pasangan itu pun harus pasangan yang memungkinkan melahirkan anak. Di sini ada yang tidak sahnya, kenapa pasangan sejenis tidak diperkenankan untuk menjadi pasangan nikah dan lain sebagainya. Yang kedua, anak pun harus lahir anak manusia. Kalau tidak punya anak, ya bisa jangan cara adopsi atau mengangkat anak, ya. Tetapi tidak boleh memakai nasab kepada dirinya, tetap harus kepada nasab kepada orang tuanya asli. Nah, itu dalam surat Al-Ahzab disebutkan, jangan panggil anak-anak angkatmu dengan nama binnya kepada kamu, tapi nama-nama kepada yang lain. Jadi kalau kita sekarang ada orang tren mengangkat anak boneka, itu kan aneh ya. Sesuatu yang aneh, kan boneka tidak akan berkembang. Tidak akan dari bayi jadi anak jadi dewasa ya, remaja dewasa tua, kan tidak akan seperti itu. Dan tidak akan melahirkan nanti kan punya anak itu untuk bisa mengurus kita kemudian hari, bisa mendoakan kita. Kalau boneka kan, ya saya kira tidak logis, sebagaimana kita pun dilarang untuk menyembah Tuhan yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Maka kita disuruh menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi itu logikanya ya, Neng. Jadi kita kenapa dilarang untuk mempunyai pasangan yang sejenis? Karena tidak akan mungkin melahirkan anak. Dan kalau yang melahirkan ke anak, kalaupun nanti walaupun sudah beda jenis, sudah pasangan laki-laki perempuan, tetap tidak punya anak, maka kita diperbolehkan untuk mengangkat anak, tetapi nasabnya tidak dinasabkan kepada orang lain. Saya kira itu dalam Islam itu seperti itu. Baik, Prof. Jadi boneka ini sebetulnya ya memang tidak bisa tumbuh, tidak bisa memberikan kebaikan, apalagi kebermanfaatan begitu ya, Prof. Prof, lalu bagaimana jika saudara kita ada yang belum memiliki keturunan, belum diberikan rezeki,
memiliki keturunan anak-anak begitu Prof, karena juga ada salah satu ustadz yang menyebutkan bahwa memiliki boneka boleh begitu untuk memotivasi begitu. Bagaimana Prof? Ya saya kira kalau memiliki boneka untuk teman bermain atau untuk hanya sebagai apa ya, semacam kesenangan saja untuk seperti anak-anak, boneka Barbie, boneka yang terbuat dari kayu atau apa kan biasa itu di kebudayaan kita pun suka buat boneka. Itu saya kira tidak apa-apa. Tapi kalau boneka itu tadi dipercaya mempunyai kekuatan gaib ya, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, itu yang tidak diperkenankan. Yang kedua juga kalau boneka itu dianggap anak lalu dihormati kayak anak aja. Mungkin diberi tempat tidur yang empuk, pakaian yang mahal-mahal, dan katanya boneka itu pun tidak murah. Itu boneka itu mahal, jutaan. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta harganya itu. Saya kira sekarang daripada beli boneka, menurut saya bagi mereka yang punya uang, yang memang punya kelebihan, lebih baik kita untuk menolong sesama manusia, yaitu suatu kebajikan. Agama apapun saya kira sama ya. Kita disuruh untuk berbuat kebaikan pada sesama manusia, saling menolong pada sesama manusia. Kalaupun kita ingin mengangkat anak, angkatlah itu orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, pelihara di mana di rumah kita, dibawa, lalu disuruh mereka untuk sekolah, ya, disuruh mereka untuk hidup bersama kita di rumah, atau di rumah mereka lalu kita biayai. Saya kira itu jadilah ke harta kita itu, mohon maaf ya, untuk kebaikan, untuk wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabdil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi di sana itu disebutkan pergunakanlah anugerah Allah itu, kekayaan itu untuk kepentingan di akhirat nanti. Jangan lupa kamu nanti sisihkan untuk kepentingan di dunia. Wa ahsin kama, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau kamu sudah diberikan harta yang banyak, kamu juga harus memberikan harta yang pada orang lain, harus berbuat baik. Itu yang disebut wala tufsidu fil ardi, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, ya, menyusahkan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang buat kerusakan. Saya kira itu sudah jelas nih ya. Kita disuruh menggunakan harta itu untuk kebaikan. Baik Prof, terima kasih atas penjelasannya. Kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.